Ya, kita masuk ke hukum dagang pada hari ini dengan materi perdagangan internasional. Ya. Apa tuh perdagangan internasional? Yaitu bisnis internasional. Ya, yang menyangkut transfer barang, jasa, teknologi, pengetahuan manajerial, dan modal ke negara lain. Jadi kalau kalian ada melakukan jual beli ke luar negeri, itu perdagangan internasional. Ya, jadi perdagangan internasional itu bukan yang diselenggarakan negara, tapi oleh kita, warga masyarakat yang melakukan jual beli ke negara lain. Dalam perusahaan multinasional yang besar, pemasaran dilakukan untuk go internasional dengan cara merekrut orang-orang yang biasa sudah berkecimpung dalam dunia media sosial di internasional. Ada itu orang-orangnya. Jadi biasanya orang-orang seperti ini bukan dicari karena ijazahnya, tapi karena kemampuannya. Ya. Nah, kalau kita mau mencari seseorang yang bisa menyelesaikan masalah kita, maka carilah orang berdasarkan kemampuannya, bukan ijazahnya. Ruang lingkup bisnis internasional pertama, ekspor impor. Apa itu? Masuk keluarnya barang dari dalam maupun luar Indonesia yang berwujud. Ya. Jadi kalau ekspor impor itu barangnya harus berwujud. Kena ke biaya cukai, dikenakan biaya. Ya. Kalau impor itu kita beli barang dari luar negeri. Misalnya banyak nih artis-artis beli tas dari luar negeri biar ori. Ya. Itu impor. Ya, kita ngambil barang dari luar negeri itu impor. Kalau kita menjual itu ekspor. Kita menjual barang ke Malaysia, ke Singapura, itu ekspor. Ada perdagangan jasa. Perdagangan jasa ini yaitu perdagangan yang tidak memiliki wujud atau fisik. Seperti apa? Pariwisata, hotel. Ya, kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri misalnya, kita mau pesan hotel, bisa dari Indonesia. Kan? Bisa dari Indonesia, dibayar, transfer, diklaim kamar kita untuk tanggal sekian, jam sekian sampai sekian. Ya, jadi nggak ada wujudnya. Kita ngeluarkan uang, kita nggak dapat wujudnya. Paling dikasih nanti dalam bentuk invoice di email kita, bukti pembayaran kamar pada tanggal yang sudah disepakati. Begitu juga transportasi, pelatihan, penelitian. Ya, jadi orang-orang yang kerja di penelitian itu yang dibutuhkan jasanya, tapi nggak jelas, belum jelas apa wujud yang akan dihasilkannya karena dalam masa penelitian. Tapi pasti akan ada hasilnya. Selanjutnya ada lisensi dan waralaba. Lisensi udah kalau di Haki, saya nggak tahu, soalnya di awal-awal Haki itu saya dapat tengah bawah ya kan.
Kalau di AKI itu bahwa lisensi itu memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan hak kita, hak yang sudah terdaftar ya, apapun itu, merek, cipta, paten, varietas, ya, desain industri, kita memberikan kepada orang untuk menggunakan haknya, itu dia dengan perjanjian lisensi, dengan membayar dengan sejumlah uang dan perjanjian berlaku berapa lama. Apa contohnya? Yang umum misalnya Pepsi, Coca-Cola, KFC, Texas, CFC itu bukan produk Indonesia. Itu dengan perjanjian lisensi dan waralaba. Ya, selanjutnya ada investasi asing. Itu investasi dana yang tersedia di perusahaan asing untuk mendapatkan keuntungan. Ada layanan konsultasi. Apa itu? Misalnya kita melakukan ekspor impor. Ya. Kita sebagai pembeli yang impor di sini biasanya dikasih sama perusahaan luar negeri itu layanan ekspor. Dijelaskannya, ya, barang Anda seperti ini, kemungkinan rusaknya seperti ini, sebaiknya pakai perlindungan ini. Ingat, yang pelayanan ekspor yang di luar negeri menyatakan kepada kita, menjelaskan kepada kita itu berdasarkan kenyataan, bukan jualan. Lain kalau di Indonesia, ya, yang sebenarnya bendanya aman-aman saja, demi mendapat keuntungan yang tinggi, suruh pakai perlindungan, ya, suruh pakai asuransi, bayar lagi asuransi, ya kan? Kan ada tuh misalnya di toko marketplace, misalnya di toko-toko online, ada barang yang kita beli mesti pakai asuransi tanpa kita pilih. Ada juga pertukaran pengetahuan teknisi atau manajerial. Jadi orang-orang yang pintar dari negara lain misalnya, ya, ada orang pintar dari negara lain, bisa disewa untuk mengajari pekerja kita. Karena kalau dipekerjakan pasti bayarannya mahal. Jadi sewa untuk mengajari orang-orang terpilih kita supaya bisa, ya, orang-orang yang setia di perusahaan. Ciri perdagangan internasional. Yang pertama, imobilitas faktor. Apa itu? Faktor-faktor tenaga kerja, modal. Ini harus kita benar-benar siapkan. Ya, kalau kita main perdagangan internasional, pasti kita harus siapkan, ya, tenaga kerja untuk mempackingnya dengan baik. Maka pekerjakanlah orang-orang yang memang sudah bisa. Minimal 1 orang yang sudah ahli dalam packing misalnya. Ada pasar heterogen. Apa itu? Karena pasar di dunia itu kita terjadi perbedaan iklim, maka barang-barang yang bisa berubah dengan suatu iklim tertentu, maka sebaiknya perhatikan iklim saat mengirim. Misal barang beku, ya, makanan beku atau apapun itu, jika negara tujuan sedang musim dingin, maka tingkat kebekuannya lebih tinggi dan timbangannya akan semakin berat. Ada kelompok nasional yang berbeda, yaitu yang
yang seperti pada umumnya adanya kelompok-kelompok berbeda di antara negara-negara yang berbeda. Jadi makanya kalau kita ingin melakukan ekspor ke luar negeri, kita pastikan orang-orangnya, ya, track recordnya, jangan asal dapat barang murah. Selanjutnya ada unit politik dan sistem hukum yang berbeda. Ya, itu juga harus kita pahami. Kalau kita keluar negeri, kita tidak boleh hanya paham aturan ekspor impor di negara kita, tapi kita harus paham betul hukum ekspor impor yang ada di negara tujuan kita. Ya, pajaknya, bea masuknya harus tahu betul kita. Jangan kita nanti tiba-tiba ngasih harga dengan keuntungan yang sudah disesuaikan dengan pajak Indonesia dikali 2. Ya kan, ternyata pajak Indonesia misalnya 20%, pajak Amerika 40 sampai 50%. Rugi kalian. Seharusnya ongkosnya 4 kali lipat, kalian bikin 2 kali lipat. Ya. Yang kelima ada kebijakan nasional dan intervensi pemerintah. Nah, jadi setiap perdagangan internasional itu tersangkut paut dengan segala bentuk tindakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi. Ini ada kaitannya juga dengan naik turunnya harga rupiah terhadap dolar. Ya. Kalau kita kuat di pasar internasional, harga rupiah pasti akan kuat, dolarnya yang akan melemah. Mata uang yang berbeda. Kalian perlu ingat juga bahwa setiap kalian melakukan jual beli dengan negara lain, ingat, uangnya berbeda. Kalian harus tahu pergerakan kurs mata uang setiap saat. Walaupun itu kalian harus melihat HP setiap saat. Harus tahu. Kalau tidak, kalian bisa rugi. Kita jual harga dolar hari ini, ya, ngirimnya 5 hari yang akan datang. Udah pasti rugi, ada perbedaan. Ya mudah-mudahan turun, kita untung. Kalau dolarnya naik, kalian yang rugi. Kalau yang perdagangan internasional ekspor impor susah untuk dibatalkan. Ada prosedur dan dokumentasi. Jadi setiap impor dan impor barang atau jasa ada dokumentasi. Sama seperti di toko online juga. Ya. Jadi setiap ngirim barang kita foto, kita kirimkan. Ini barang sudah dikirim. Jadi biasakan. Kalau kita pedagang, kita menjual, kita biasakan. Jangan tunggu orang meminta. Faktor-faktor dalam kebijakan internasional, yang pertama tergantung faktor politik. Apa itu? Seperti kita udah tahu ini, yang di negara kita. Kalau ada gesekan politik, pasti harga-harga akan semakin naik. Karena apa? Kalau ada gesekan politik di negara kita, luar negeri tidak akan percaya kepada kita untuk berinvestasi kepada kita. Ya, makanya jadi naik.
Ada metode memasuki pasar luar negeri. Yang pertama mengekspor, udah saya bilang tadi. Penjualan langsung barang atau jasa di negara lain. Ya, pokoknya di luar Indonesia. Mau Malaysia, Brunei, itu tetap ekspor namanya. Karena udah keluar negeri. Ada juga lisensi. Jadi lisensi keluar negara kita pun bisa. Seperti tadi sudah saya jelaskan juga, KFC, ya, Texas, Coca-Cola, itu lisensi dari perusahaan aslinya di Amerika. Ada waralaba atau franchise, ya, ini sama dengan lisensi tadi. Kita ambil resepnya dari sana, bayar lisensinya, ambil resepnya, kita buat di sini. Itu yang terjadi di Indonesia. Makanya jangan heran ayam KFC antara Indonesia dengan Malaysia itu beda rasanya. Ya, bahkan mungkin ada di beberapa tempat sesama di Indonesia tapi beda kota, itu beda rasanya. Karena yang dibeli mereka bukan kokinya tapi resepnya. Resep boleh sama, tapi eksekusi beda, rasanya pasti beda. Ada usaha patungan atau joint venture. Apa itu? Ada dua perusahaan yang melakukan bisnis bersama, membuka usaha baru antara dua perusahaan yang ada. Ini harus dijelaskan betul-betul hak dan kewajibannya, apa-apa yang boleh dan tidak boleh terhadap perusahaan baru itu. Ada investasi langsung dari pihak asing. Ini pihak-pihak asing yang tertarik dengan negara kita biasanya akan langsung menghubungi kepala wilayah negara itu untuk melakukan kerjasama. Keuntungan dari perdagangan internasional. Yang pertama, alokasi optimal. Ya. Apa itu? Dari sini bahwa alokasinya optimal dalam hal penempatan sumber daya di dunia. Ya. Jadi kita misalnya ada satu barang yang nggak ada di luar negeri, dari luar negeri pasti mesan dari kita untuk ada di sana. Kerugian perdagangan internasional. Yang pertama, kehabisan sumber daya. Apa itu? Ketika sebuah negara memiliki ekspor yang lebih besar dan terus-menerus. Makanya pejabat negara, terutama presiden, harus terus mengawasi ekspor ke luar negeri. Ini sudah terjadi ya, dengan kita swasembada pangan, menghentikan produk-produk dari luar negeri masuk ya, dan tidak lagi menjual padi-padi muda ke luar ya. Sehingga sekarang lihat Thailand menjerit karena 6.000 ton berasnya tidak tahu mau dikemanakan, karena Indonesia tidak mau ngambil sedikit pun lagi ya. Jadi sumber daya itu harus dimanfaatkan oleh negara dari setiap wilayah negara. Ada pukulan terhadap industri yang masih baru. Jadi biasanya industri-industri yang baru kalau ingin melakukan perdagangan internasional, maka janganlah coba-coba dengan modal yang besar. Coba dulu dengan modal-modal yang kecil. Agar apa? Agar kita mempelajari resikonya. Ya.
Jangan terlalu bernafsu. Ada punya modal besar langsung ditanamkan. Ternyata barang yang kita impor dari luar tidak laku di Indonesia. Mau jadi apa? Ya kan? Coba sikit-sikit dulu. Kalau laku silakan lanjutkan. Jika tidak pun ya terserah masing-masing. Yang ketiga ada taktik dumping. Apa ini? Yaitu taktik-taktik yang dilakukan oleh negara besar agar dapat merugikan negara kecil. Contoh misalnya apa? Ya, Presiden Amerika yang menaikkan pajak impornya. Ya, semua negara sibuk karena impor ke Amerika naik drastis. Akan mengganggu harga jual di negara mereka. Selanjutnya ada saling ketergantungan. Jadi kita melakukan perdagangan ke luar negeri itu harus ada saling ketergantungan. Mereka butuh apa dari kita, kita butuh apa dari mereka. Ya. Jadi kita ke luar negeri itu bukan lagi mencari keuntungan. Ya. Kecuali memang kalian hanya sekedar mencari keuntungan. Ya. Kalian berdagang misalnya untuk mencari keuntungan. Tapi ada orang yang juga berdagang misalnya untuk bayarannya ditukar dengan barang yang ada di sana yang mungkin paling digemari di Indonesia. Sehingga keuntungan dia dengan menjual barang dari luar negeri. Oke, sampai sini hukum dagang. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Karena masih banyak, nggak bisa lama-lama juga kita.